Selamat pagi, selamat boleh bangun dari tidur setelah kita ditolong dipelihara oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kami menyapa Bapak Ibu. Shalom, Merdeka. Luar biasa pada pelayanan mimbar agama hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Dan sebelumnya kita membaca, mari kita berdoa. Kuasa kemuliaan Bapa melayakkan kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus untuk bersyukur atas kehidupan di hari baru yang Engkau percayakan bagi kami. Dan hari ini kami akan memasukinya dalam berbagai aktivitas kami. Tetapi Tuhan mau menyapa kami melalui sabda-Mu. Kami rindu dikuatkan, kami rindu ditopang, kami rindu dipegang tangan kami oleh tangan yang kuasa, yang tidak lelah, yang tidak pernah letih. Hadirlah Engkau di hati kami, di setiap ruangan rumah, di setiap ruangan hati Bapak Ibu di mana saja berada, saat mendengarkan firman Tuhan ini. Urapi hamba secara khusus Tuhan dan nyatakan kehendak-Mu. Kami puji sembah Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa, dalam nama Yesus. Amin. Ibu bapak saudara, pada pagi hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7 yang berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya akan membacanya kepada kita sekali lagi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi saya mau menyapa ibu bapak semua. Shalom. Pada pagi hari ini ibu bapak, kita melihat hujan yang terus mengalir di bumi kita. Hujan yang terus membasahi tanah kita. Satu bukti bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah putus-putus. Betapapun ada sebagian orang karena hujan ini juga merasa susah, barangkali untuk menderes karet, barangkali untuk pergi tugas di pagi hari ini. Terlebih pada pagi hari ini 17 Agustus 2021 adalah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tentu ini juga sebuah kendala untuk bisa melaksanakan upacara. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberi waktu yang terbaik bagi anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah mengetahui apa yang sedang kita rasakan. Bapa kita selalu memahami, peduli apa yang sedang kita alami. Nats ini luar biasa. Dia mau mengajak kita siapa kita sebenarnya. Bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak pewaris kerajaan Allah. Betapapun kita masih tinggal di dunia ini, tetapi Dia mengetahui bahwa kita butuh kekuatan, kita butuh kasih, kita butuh ketertiban hidup. Maka Dia memberikan rohnya bagi kita. Itulah Roh Kudus. Sehingga Dia berkata, Allah memberikan kepada kamu bukan roh ketakutan. Yang diberikan
memberikan Allah kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh Allah sendiri. Rohnya sendiri, roh yang hidup, roh yang berkuasa, roh yang mantap, roh yang sanggup untuk melawan segala sesuatu, termasuk ketakutan. Ibu bapak, dunia dilanda oleh ketakutan. Indonesia dilanda oleh ketakutan. Nias dilanda oleh ketakutan. Nias Selatan dilanda oleh ketakutan. Merayakan hari kemerdekaan sudah 2 kali kita dibatasi dalam hal untuk bisa melaksanakan upacara yang meriah, yang diramaikan. Di Telo, hari kemerdekaan itu sering mereka katakan karamean. Karameannya di hati masyarakat, mereka sudah berpikir bahwa itu hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengapa dikatakan karamean? Dari kata keramaian. Keramaian itu identik dengan seluruh masyarakat, baik dari daratan Pulau Telo, dari pulau-pulau, 101 pulau yang ada di Pulau Batu, dan semua yang dihuni, tidak semua dihuni, tapi artinya masyarakat yang menghuni beberapa pulau itu, ibu bapak, mereka datang ke Pulau Telo karena dulu masih 1 kecamatan. Untuk apa? Merayakan karamean. Sekarang ibu bapak sudah berbeda. Tidak lagi bisa melaksanakan karamean karena ada PPKM, karena dilarang. Ada instruksi untuk tidak bisa mengadakan kerumunan-kerumunan yang meramaikan orang. Harus jaga jarak, harus cuci tangan. Tidak bisa lagi bersalaman, apalagi cipika-cipiki. Tentu itu adalah sebuah tatanan kehidupan yang berbeda. Kalau dulu ada keramaian, sekarang tidak. Kalau dulu ada silaturahmi yang begitu memeriahkan, menyukakan hati, sekarang sudah tidak bisa lagi. Dan tentu itu karena dia mempengaruhi tatanan kehidupan, maka itu sudah sebagai sebuah ketakutan. Ibu bapak, betul. Tidak juga kita katakan karena Allah memberikan kita roh yang memampukan kita, yang menguatkan kita, lalu kita melanggar daripada tatanan kehidupan baru yang telah diinstruksikan oleh pemerintah. Tidak, itu juga salah. Karena di dalam firman Tuhan juga berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan katakan karena kamu adalah anak Allah, roh Allah ada padamu, lalu segala sesuatunya kamu bisa. Itu namanya mencobai Tuhan Allah. Tapi apa yang kita mau lakukan? Kewaspadaan, berjaga-jaga, kehati-hatian, termasuk mawas diri dalam hal menjaga jarak, dalam hal tidak selalu hadir dalam kerumunan yang ramai sekali, dan kemudian jangan lupa mencuci tangan dan memakai masker. Itu tandanya bahwa kita berani. Itu tandanya bahwa kita mampu. Karena kenapa? Apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi petunjuk, kita ikuti, kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari, ketakutan apa yang lagi mempengaruhi kehidupan kita? Banyak hal ibu bapak. Hujan ini saja pasti kita merasa takut. Bagaimana saya bisa bekerja? Apalagi yang modern sekarang. Apa yang saya kasih nanti itu uang makan anak saya? Apa yang saya kasih nanti untuk uang sekolah anak saya? Itu juga ketakutan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, ketakutan itu akhirnya bisa menghilangkan pengharapan kita. Ketakutan itu akhirnya bisa mengendurkan iman percaya kita. Tapi di sini Allah mau menyatakannya kepada kita.
Yang kuberikan kepadamu bukan roh ketakutan. Apa artinya ibu bapak? Kita tahu bahwa Allah kita selalu ada. Allah kita selalu memperhatikan kita. Allah kita selalu datang dan menyapa kita. Terbukti pada pagi hari ini mungkin masih ada yang tidur, tapi dia datang mengetok hati kita dengan berkata, "Hei anakku, saudaraku, aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan." Sekali lagi, karena apabila ketakutan itu menguasai kehidupan manusia, ibu bapak, mereka akan hilang pengharapan, mereka akan kendur dalam iman. Apa akibatnya ibu bapak? Mereka akan melakukan segala cara dan menghalalkan segala cara, akhirnya jatuh dalam dosa. Bisa juga karena ketakutan itu malas bekerja, bisa juga karena ketakutan itu malas belajar, bisa juga karena ketakutan itu malas melakukan sesuatu. Ingat ibu bapak, Tuhan berkata, bukan roh ketakutan yang diberikan kepadamu. Artinya roh Allah itu akan mensupport kita dalam melakukan segala sesuatu. Karena Allah ada, Dia hadir, memahami dan peduli akan setiap kita anak-anaknya untuk bisa kuat dan melihat Allah, Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Dengan demikian, apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan memberikan sesuatu di mana kita boleh mengangkat mata dan mengangkat hati kepada Allah. Yang pertama dalam nats kita, Dia berkata, "Aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan." Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketakutan akan memberikan kita kelemahan. Ketakutan akan memberikan kita gemetar dan tidak berdaya. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi bagian kita. Ternyata roh yang diberikan Tuhan kepada kita adalah roh yang mengandung kekuatan. Tapi bukan kekuatan manusia. Kekuatan manusia itu bisa salah. Kekuatan manusia itu bisa pudar. Kekuatan manusia itu bisa tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kekuatan yang berasal dari Allah, maka kita mampu. Amin. Daud telah melawan Goliat, tentara Filistin yang luar biasa. Dengan namanya Goliat, seorang raksasa. Tapi Daud yang kecil, pada waktu dia dipakaikan pakaian Raja Saul, dipakaikan untuk membawa pedang, dipakaikan untuk memakai sepatu, jangankan untuk mempergunakan dalam hal perang, menggerakkan kakinya saja setelah dia pakai tidak bisa ibu bapak. Apa kata Daud? Aku tidak membutuhkan kekuatan apapun dari dunia ini, tapi baiklah aku pergi melawan Goliat. Semua orang Israel heran, termasuk abang-abangnya yang berbodi-bodi orang panglima, seorang panglima. Tapi dia hanya memakai sebuah batu kecil dan katapel, itulah yang ada di tangannya. Tapi pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, apa kata Daud? Bukan aku yang melawan kamu. Karena ditertawakan si Goliat dia. Apa anjingkah aku, makanya engkau membawa batu untuk melempar aku, membunuh aku? Kamu pasti akan mati Daud. Dan seluruh tentara Israel akan menjadi tawananku. Tapi apa kata Daud? Bukan aku yang melawan kamu. Bukan orang Israel yang melawan kamu, tapi yang melawan kamu adalah Allah. Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan kami kemenangan. Dan terbukti ibu bapak,
Setelah dia melempar katapel dengan batu yang berisi batu di dalamnya, sasarannya tepat di atas mata, di keningnya si Goliat. Maka raksasa itu tidak berdaya, jatuh, dan semua tentara-tentaranya lari ketakutan. Ibu bapak saudara-saudari, luar biasa. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita karena kekuatan Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita hanya oleh pertolongan Tuhan, maka jangan pernah berhenti menyadari bahwa apapun yang sedang kita hadapi, Allah lah yang menjadi pembela bagi kita. Amin. Allah lah yang menjadi pembela bagi kita. Tuhan berkata, apakah yang dilakukan oleh manusia kepadamu? Tidakkah kau ketahui bahwa aku berpihak kepadamu? Ibu bapak, kalau roh Allah ada pada kita, Allah itu berpihak kepada kita. Allah itu berpihak kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepadanya, yang mengakui Dia dalam segala hal. Ibu bapak saudara, luar biasa. Apa yang dikatakan Tuhan? Aku memberikan roh yang mengandung kekuatan kepadamu. Itulah yang diberikan. Itulah yang menjadi bagian kehidupan kita. Roh yang memberikan kita kekuatan. Roh yang membangkitkan kita kemampuan. Roh yang membangkitkan kita kekuatan. Ibu bapak saudara, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kasih. Roh yang membangkitkan kasih. Ibu bapak, dengan segala situasi yang terjadi, boleh jadi kasih manusia akan menjadi pudar. Baik kasihnya kepada sesamanya akan pudar dengan alasan, apa yang bisa kuberikan kepadamu, apa yang bisa kutolong kamu, sementara aku tidak memiliki apa-apa karena corona ini. Corona ini telah menghancurkan hidup kami, usaha kami, dan lain sebagainya. Karena segala situasi bisa jadi kasih pudar. Demikian juga karena segala sesuatu manusia kasihnya kepada Tuhan pudar. Dia sudah malas ke gereja, apalagi dengan oleh instruksi pemerintah supaya gereja jangan di gedung tapi di rumah, ibadah di rumah. Lalu kesempatan baginya untuk tidur. Katanya, kan tidak ada ibadah, lebih baik saya tidur, lebih baik saya pergi jalan-jalan. Ibu bapak saudara, tentu itu sebuah kesalahan. Kalau tidak ada ibadah di rumah Tuhan, di gereja, Tuhan mau mengajak kita di hari Minggu itu bersekutu dengan Tuhan. Tapi oleh karena kondisi yang ada, akhirnya kasih manusia kepada Allah kendor. Apalagi kalau dikatakan kasih Allah, kasih manusia kepada Allah kendor, dia tidak bisa lagi memberikan persembahan. Apa katanya? Apa yang bisa kuberikan kepadamu Tuhan, yang saya makan saja tidak ada? Kadangkala oleh karena kondisi yang ada, kasih manusia kepada Allah mudah. Tapi ibu bapak saudara, kita perlu sadari, betapapun kondisi apapun yang kita hadapi, pada soal apapun yang kita alami, atau sukacita apapun yang kita hadapi, yang kita nikmati, ingat bahwa Allah itu adalah kasih. Dia selalu mengasihi kita, Dia selalu memperhatikan kita, Dia selalu menolong kita. Bahkan persoalan yang luar biasa yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia, itulah dosa, Allah telah menyelesaikannya bagi kita di kayu salib. Konon nanti apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita rindukan, pasti Allah memberikan kasih-Nya kepada kita, mengasihi kita dengan segenap hatinya. Oleh karena itu, janganlah kendor kasih kita, janganlah kendor semangat kita, janganlah kendor sukacita kita.
kita mau mengasihi apa adanya. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada pada kita. Yang ada pada kita mau refleksikan untuk mengasihi, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Pada hari ini 76 Indonesia merdeka. Apa yang engkau nyatakan untuk mengasihi Tuhan, Ibu Bapak? Nyatakanlah dengan sejujurnya. Sebagai ASN, lakukanlah tugasmu dengan setia kepada Tuhan. Jangan berpura-pura. Jangan hanya menuntut hak, tetapi kewajiban tidak melaksanakan. Kita isi kemerdekaan ini dengan sepenuh hati, sehingga oleh karena Roh Allah akan memerdekakan kita dari setiap hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Masyarakat lakukan kewajiban sebagaimana implementasi bahwa kau mengasihi Allah. Sesama manusia nyatakan kasih dengan tidak pura-pura. Kasih itu tidak harus dengan memberi secara materi, Ibu Bapak, tetapi dengan mendoakan, dengan membantu secara berpikir. Seorang anak muda yang jatuh dalam dosa, kasihi dia dengan menegurnya untuk dia berhenti dari dosa. Itu juga adalah kasih. Karena lebih baik kasih yang nyata atau teguran yang nyata daripada kasih yang pura-pura. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, yang terakhir adalah Allah telah memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi Dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban. Roh yang membangkitkan ketertiban. Tadi tema kita dikatakan merdeka dari ketakutan. Dan Allah telah menuntun kita bahwa roh yang diberikan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih. Biarlah kasih kita kepada Tuhan dan kasih kepada sesama tidak pernah pudar, karena roh yang kita terima adalah roh dari Allah yang penuh kuasa. Amin. Sekarang Dia berkata, bukan roh ketakutan yang kuberikan kepadamu, melainkan roh yang membangkitkan ketertiban. Ini luar biasa, Ibu Bapak. Tuhan juga mau mengajak kita untuk hidup kita ini perlu tertib, perlu disiplin, perlu sopan, perlu memperhatikan etika. Apa maksudnya, Ibu Bapak? Hidup ini penuh dengan liku-likunya. Hidup ini penuh dengan tantangan. Jalan raya saja harus memakai rambu-rambu lalu lintas. Kalau tidak ada rambu-rambu lalu lintas, maka setiap hari pasti ada tabrakan. Anak manusia juga diberikan Tuhan supaya tertib hidupnya, yaitu dengan firman Allah. Mempedomani firman Allah itu, gereja-gereja memiliki peraturan-peraturan yang juga berasal dari implementasi firman Allah. Dan terlebih-lebih pemerintah memiliki Pancasila yang adalah pandangan hidup. Pemerintah atau negara ini memiliki undang-undang dasar, kemudian memiliki keputusan-keputusan, memiliki peraturan-peraturan, baik hukum, baik pendidikan, kesehatan, dan setiap lembaga-lembaga, mulai dari legislatif dan eksekutif, baik pusat maupun daerah-daerah. Apa artinya? Supaya berjalan dengan keteraturan, supaya berjalan dengan ketertiban, supaya berjalan dengan sopan dan penuh dengan etika. Dan di sanalah pagar setiap kehidupan masyarakat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibu Bapak, saya percaya satu lembaga tidak akan pernah bisa tertib, baik melaksanakan tugas, baik dalam segala hal tanggung jawab, kalau tidak ada peraturan. Maka apa tujuan adanya peraturan? Supaya ada ketertiban. Dan ternyata oleh Roh Allah akan membangkitkan kehidupan yang penuh dengan ketertiban bagi kita, sehingga kita melakukan tugas tanggung jawab kita dengan penuh ketakutan kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Karena ternyata semangat
Spirit kita boleh melakukan tugas itu datangnya dari Roh Allah yang memberikan kita ketertiban. Ibu bapak, satu lembaga keluarga terdiri dari ayah ibu dan anak-anak. Kalau tidak ada ketertiban, maka keluarga itu tidak akan pernah bahagia. Dan ketertiban yang Tuhan maksud di sini, hiduplah dengan pimpinan Roh, karena Roh itu tidak pernah salah untuk bisa menuntun setiap anak-anaknya, menuntun seorang ayah, menuntun seorang ibu, menuntun seorang anak untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak saudara-saudari yang terkasih, merdeka dari ketakutan. Karena ketakutan itu sudah sirna. Allah memberikan kita roh yang penuh dengan kekuatan. Allah memberikan kita dengan roh yang penuh kasih. Allah memberikan kita dengan roh yang penuh ketertiban. Jalankanlah kehidupan sesuai dengan roh yang ketiga ini. Roh yang penuh kekuatan, roh yang penuh kasih, roh yang penuh ketertiban. Karena itu berasal dari Allah. Maka pasti Indonesia akan diberkati. Nias akan diberkati. Nias Selatan akan diberkati. Gereja Tuhan di mana saja akan diberkati. Keluarga-keluarga akan diberkati. Lembaga-lembaga di mana saja, apa saja akan diberkati. Karena dibimbing oleh roh yang bukan ketakutan, tetapi roh yang penuh dengan kekuatan Allah, kasih dan ketertiban. Kiranya kemerdekaan kita yang 76 hari ini diberkati Tuhan Indonesia dengan penuh kekuatan dari Allah, kasih dan ketertiban oleh para pemimpin-pemimpin menjalankan tugasnya dalam koridor ketiga perintah Allah ini. Indonesia merdeka, Indonesia jaya, dan anak-anak kita, generasi kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah berhenti mengawali, menuntun, memberikan kami kehidupan yang sesungguhnya. Dunia bisa menyecokkan hidup kami. Tatanan kehidupan bisa mengganggu ketentraman kami. Tapi roh yang ada pada kami adalah roh dari Allah yang sanggup memberikan kami kekuatan, memberikan kami kasih, memberikan kami ketertiban, sehingga kekuatan kasih dan ketertiban yang berasal dari Allah, itulah yang menjadi pendorong kami, itulah yang menjadi motivasi kami, itulah yang menjadi kekuatan kami, itulah yang akan menjadi sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan Sadara menteraikan dalam hati kami. Kami berdoa untuk Indonesia pada hari ini merayakan kemerdekaannya ke-76 tahun. Kami berdoa untuk pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, biarlah kekuatan dari roh Allah, biarlah kasih dari roh Allah, dan ketertiban dalam menjalankan pemerintahan berasal dari Allah, sehingga Indonesia jaya, Indonesia diberkati, Indonesia memiliki kehidupan yang sama derajatnya dengan negara-negara lain. Indonesia dimampukan untuk melihat masa depan generasinya. Nias diberkati, Nias Selatan diberkati oleh karena pemimpin yang memiliki spirit kekuatan kasih dan ketertiban yang berasal dari Allah. Berkatilah masyarakat kami Tuhan, mereka yang terpuruk ekonominya, usahanya, akan hidupnya. Jauhkanlah dari dosa fitnah, dari dosa khianat, dari dosa yang mementingkan diri sendiri, yang mau melawan Allah, mau melawan pemerintah. Jauhkanlah itu dari hati masyarakat kami, dan berikanlah hati yang dituntun oleh roh kekuatan dari Allah, roh yang penuh kasih, roh yang penuh dengan ketertiban, sehingga mereka menjalankan kehidupannya karena takut kepada Tuhan. Berkatilah usaha pekerjaan, berkatilah keluarga-keluarga, anak-anak mereka Tuhan. Terlebih generasi bangsa ini
Begitu terhalang mereka untuk bisa belajar, harus tetap melalui daring oleh karena corona. Tuhan, kami berdoa, mampukan anak-anak kami untuk menyimak, menyaring setiap pelajaran yang mereka terima. Berikanlah kepintaran, berikanlah intelektual yang tinggi bagi anak-anak kami, kemauan untuk belajar, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Generasi bangsa ini akan menjadi generasi hebat, generasi yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, di mana saja berada. Ya Tuhan, berkatilah para pemimpin gereja-gereja, agar mereka menjalankan pelayanan yang mulia untuk memanggil banyak jiwa kepada Tuhan, menyadarkan banyak masyarakat dari pengajaran-pengajaran gereja, sehingga mereka tetap kembali kepada Allah. Terima kasih Yesus, kami serahkan secara khususnya selamat pada hari ini dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan berikan cuaca yang cerah, dan biarlah acara yang dilaksanakan di lapangan dalam menaikkan bendera Tuhan, Engkau sertai, jaga, pelihara, dan semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami di dalam Kristus Yesus, Allah yang telah memberkati kami. Amin. Terima berkat Tuhan. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Allah memberikan damai sejahtera kepadamu dan memberikan engkau kasih yang tidak pernah bersaudara. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Merdeka. Merdeka. Merdeka.